Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selina Bermita dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Pajak, dengan matkul Komunikasi Perpajakan. Hari ini saya akan mempresentasikan bentuk dasar dan proses komunikasi perpajakan. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan kepada pihak lain, baik secara tertulis maupun lisan. Bentuk komunikasi verbal ini memiliki struktur yang teratur dan terorganisasi dengan baik, sehingga tujuan penyampaian pesan-pesan dapat tersampai dengan baik. Macam-macam komunikasi verbal ini ada dua. Yang pertama, berbicara dan menulis. Untuk mengirim pesan, orang-orang lebih senang berbicara dan menulis suatu pesan. Alasannya, karena relatif lebih mudah, praktis atau efisien, dan cepat menyampaikannya. Jadi, lebih mudah untuk mengerti isi pesannya. Yang kedua, mendengar dan membaca. Dalam keterampilan membaca, orang-orang sulit untuk mengambil pesan-pesan pentingnya dalam bacaan yang dikirimkan. Meskipun listening dan reading dua hal yang berbeda, keduanya memerlukan pendekatan yang serupa. Penyampaian pesan-pesan dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan, sedangkan penerimaan pesan-pesan dapat dilakukan melalui bacaan atau pendengaran. Selanjutnya, komunikasi nonverbal. Menurut antropologi, sebelum manusia menggunakan kata-kata, mereka telah menggunakan gerakan-gerakan tubuh, bahasa tubuh, sebagai alat komunikasi untuk berkomunikasi satu sama lain. Komunikasi nonverbal terdiri dari bahasa isyarat, ekspresi wajah, sandi, simbol-simbol, warna, intonasi suara, dan selanjutnya. Komunikasi nonverbal ini memiliki sifat yang kurang terstruktur sehingga sulit untuk dipelajari, berbanding terbalik dengan komunikasi verbal yang dimana komunikasi verbal tersebut lebih terstruktur dan mudah untuk dipahami atau dipelajari. Komunikasi nonverbal penting, maksudnya dalam menyampaikan perasaan dan emosi, mendeteksi kecurangan atau kejujuran, serta sifatnya yang efisien. Dengan memperhatikan isyarat nonverbal, seseorang dapat mendeteksi yang mana kecurangan atau menegaskan kejujuran si pengirim pesan. Selanjutnya, tujuan komunikasi nonverbal: memberikan informasi, mengatur alur percakapan, mengirim mengekspresi emosi, memberi sifat melengkapi pesan-pesan verbal, mempengaruhi orang lain, mempermudah tugas khusus. Selanjutnya, proses komunikasi menurut Bob dan Thiel dalam buku Bisnis Komunikasi. Proses komunikasi terdiri dari 6 tahap. Yang pertama, pengirim mempunyai ide atau gagasan. Yang kedua, pengirim mengubah ide menjadi pesan. Yang ketiga, pengirim menyampaikan pesan melalui media. Yang keempat, penerima menerima pesan. Yang kelima, penerima menafsirkan pesan atau maksud dari pesan yang disampaikan oleh si pengirim. Selanjutnya, penerima memberikan tanggapan atau umpan balik atau balasan dari pesan yang dikirim. Selanjutnya, ada unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi yang pertama dapat dilihat dari pengirim pesan atau sender atau encoder atau komunikan. Selanjutnya, dari sini mengirim pesan atau message kepada komunikator atau dekodor atau penerima pesan melalui channel atau media. Selanjutnya, dari komunikan adanya umpan balik atau respon, lalu dikirimkan kembali kepada si pengirim. Nah, dari komunikasi ini adanya unsur yang mempengaruhi, yaitu lingkungan dan juga efek dari komunikasi ini. Selanjutnya, munculnya kesalahpahaman komunikasi, masalah dalam mengembangkan pesan. Yang pertama, keraguan isi pesan, asing dengan situasi yang ada, pertentangan emosi, sulit mengekspresikan ide gagasan.
Selanjutnya, masalah dalam penerimaan pesan. Adanya persaingan antara penglihatan dan suara. Yang kedua, kursi yang tidak nyaman. Yang ketiga, lampu yang kurang terang. Selanjutnya, memperbaiki komunikasi. Komunikasi efektif memerlukan beberapa hal. Yang pertama, persepsi. Yang kedua, ketetapan. Yang ketiga, kredibilitas. Yang keempat, pengendalian. Yang kelima, keharmonisan. Mengatasi hambatan dalam komunikasi ada beberapa caranya. Yang pertama, membuat pesan lebih hati-hati tentunya agar meminimalisir kesalahpahaman antara komunikan dan komunikator. Selanjutnya, meminimalisasi gangguan proses komunikasi. Yang ketiga, mempermudah umpan balik. Itu saja dari presentasi dari saya. Mohon maaf banyak kata yang salah atau kurang luas menyampaikan informasi tentang presentasi ini. Mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.